pembagian peran. Bapak itu mendidik seksualitas dari sisi maskulin kebapaan. Lamun bapak terhadir dalam kehidupan anak, maka kemungkinannya dua. Satu, dia melahirkan bagi anak perempuan prisek. Kalau anak laki-laki dia sedang berternak banci di imah. Budidaya banci di imah. Itu. Jadi bagi bapak-bapak yang tidak hadir dalam kehidupan anak, dalam pengasuhan, maka peluang putusnya dua. Satu, prisek, bagi anak perempuan, dan bagi anak laki-laki budidaya banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meramaikan suasana yang sendu-sendu kelabu ini, mari kita nyanyikan yel-yel dulu ya para pemirsa. Siap. Siap? Siap. Saya bilang idola keluarga, para orang-orang di belakang layar bilang keluarga idola, terus nanti saya jawab lagi. Siap? Siap. Yo. Idola keluarga? Keluarga idola. Itulah Bapak. Iya, asa oces euy. Ih, suasana Ustaz. Bedanya soalnya. Ini saya sudah tidak kuat menahan diri dengan Sang Maha Guru. Waduh. Jadi suasana hati sedang bergebu-gebu. Tidak kelabu, Ustaz. Langsung saja ya. Supaya mempersingkat waktu, jumpa lagi bersama saya, Fahri Uken. Tidak lain dan tidak bukan di channel Bapak Milenial. Selama beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan terus berinteraksi dengan saya kembali di channel YouTube Bapak Milenial. Sebab ada beberapa fenomena yang harus kita bahas tuntas dan kupas tuntas setajam silet. Pakai roast iya. Intinya selamat menontonnya para pemirsa. Kita akan akan ngobrol-ngobrol luas, ngobrol-ngobrol terkait fenomena-fenomena yang hot issue, Ustaz. Hot issue tentang fenomena-fenomena yang menjadi trending topik umumnya di sosial media. Betul. Ustaz. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya tidak menyangkau karena waktos, supaya sente panjang ting wawas, Ustaz. Ditemani lagi saya di sini bersama Pak Ustadz Ajay Farhoroji Firman Al-Fajar MPD, founder channel YouTube Bapak Milenial, Puhu, Suhu, Maha Guru saya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, Pak Ustadz gini ya. Langsung saja, Ustadz. Langsung saja. A gitu. Oh, A. Siap, A. Dalam beberapa minggu ke depan, dalam beberapa hari ke belakang, banyak sebenarnya fenomena ini sudah terjadi udah lama, Ustadz. Sebab adanya pemicu sehingga konflik ini atau tragedi ini bisa jadi trending topik lagi. Terutama ada kita Indonesia akan kedatangan band Ustadz. Betul. Band N12, band Coldplay. Band Coldplay di Indonesia. Nah, dengan kedatangan itu fenomena LGBT memuncak lagi, Ustadz. Asana rada turun tuh ada pemicu band itu, lalu isu itu naik kembali gitu. Nah, tim produser sudah menyiapkan beberapa isu atau beberapa referensi di berbagai situs. Yang pertama ada nih Ustadz di rejabar.republika.co.id pada Kamis 19 Januari 2023. Ada 3.000 orang bergabung komunitas LGBT di Garut.
Ini istilahnya Kabupaten ieu. kabupaten tercinta ya aya 3.000 Ustad. Dilansir dari repjabar.republika.co.id. Nah, ada 3.000 orang yang bergabung dengan komunitas LGBT di Garut. Yang kedua ada di news.republika.co.id pada yang di update pada Senin 23 Januari 2023, fenomena LGBT di Garut perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Beratnya hidup di Garut. Aduh, segala aya. Segala aya di Garut mah. Yang ketiga, hidayatullah.com. Aduh, hidayatullah.com. Dilansir dari situs hidayatullah.com pada 27 Desember 2022, 1.004 warga positif HIV. Aduh, tokoh agama resah dugaan adanya 3.000 anggota LGBT di Garut. Tuh. Beratnya. Berat. Terus yang ke selanjutnya dari situs umy.ac.id pada Maret 29 tahun 2017 29 Maret 2017. tip typing Nulis salahnya. nulis salah. Duh kesalahan banget ngomong gitu. Ngomong Tuh keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku LGBT. Nah, iya bakal berkesinambungan. Ini yang kita perlu kaitkan dengan channel kita Ustaz nih. Nah, yang terakhir dari tv1news.com pada 26 Desember 2022, temuan 3.000 LGBT di Garut, Komisi Penanggulangan AIDS atau HIV, 1.004 orang positif HIV. Ada 3.000 LGBT, 1.004 orang terkena HIV. Berarti aya kesinambungan tehnya Ada kesinambungan. Hubungan kait mengait. Siap. Nah, itu ada beberapa referensi yang telah tim produser siapkan terkait akan biar cakupan atau obrolan kita nyambung Ustaz pada kali ini teh. Nah, proposal ya. Aduh, proposalnya. Nah, supaya mempersingkat waktu, nah tadi kan saya sudah membacakan atau menyampaikan beberapa referensi yang telah tim produser siapkan dari berbagai situs-situs informasi dari online. Betul. Nah, ada beberapa hal khususnya dari pribadi saya dan rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan yang masih mengunek-unek tuh. Ya, nanti bosan mengunek-unek teh. Mengganjal di hati. Menjadi keresahan. Nah, yang pertama kan tadi sudah dipaparkan situs-situsnya berita-berita yang fenomena yang terjadi di Garut khususnya. Nah, bagaimana nih menanggapi hal tersebut atau isu yang memuncak itu gitu, Ustaz? Benar. Satu, apa yang menjadi khas Garut dulu sebelum ada fenomena ini muncul? Yang menjadi khas Garut, kota Garut apa kira-kira? Kota santri. Kota santri. Ada berat santri benar. Kota santri. Walaupun pesantrennya pesantren kilat, ya. Pesantren kilat, meski katanya. Kedua, apa lagi yang melekat di kota Garut itu? Paris Panjapa. Karena apa? Keindahan alamnya. Alam, benar. Semua wisata itu ada di Garut. Ya, betul. Pantai ada. Pantai asuhan. Panti asuhan. Gunung aya. Wah, pantai aya. Naon deui? Cipanas aya, kebun teh aya. Kebun binatang aya. Ah, pokona mah. Danau Darija aya. Iklan. Danau non? Begenit. Kawah aya. komplit. Aya kawah mana wae?
aya kawah Masin, aya kawah Cikupa. Sawah. Kawah. Sawah. Namanya. Telat. Ngerti ya. Ngerti. Nah, naon deui ka hiji tadi yang melekat juga tuh kota Santri, dua Paris Panjapa. Dulu Swiss Panjapa. Swiss Panjapa. Nah, apa sih Swiss Panjapa? Paris Panjapa mah Bandung. Oh, salah. Salah info. Salah info. Dilansir dari mana itu, Mi? Dari Google. Dari Google ya, dilansir dari Swiss. Paris. Swiss Untung Panjapa. ceroka. Untung cowok Ada ngomekeun. Ada ngomekeun. Tahu udah di komen di YouTube Tuh. rame itu. Spill kan teh. Yang ketiga naon? Apa yang ketiga? Dodol. Oh, dodol. Nah, betul dodol. Piknik we. Oh. Fantasi rupil ar. Oh, bertebaran di muka Tebaran di bumi. muka bumi Ya. namanya. Dalain magicom gitu di rumah we kan gitu. Siap, siap. Kaupat naon kaupat? Kota Intan. Ya, Bersih. bersih. Naon deui? Bersihnya. Bersih Oh. ku dosa. Bersih naon teh nyamuk kamu ge. Duka Domba. domba. Domba Garut bener-bener. Jeruk. Jeruk. Oh, ya jeruk. Ah, ya jeruk. Ya. Pisang dulu mah pisang. Hah? Pisang. Pisangnya jeruk, pisang. Alpukat. Habehnya. Dagang Ya. buah. Sugan. Iya. Abe. Tapi bener. Bener ya? Jeruk ya, jeruk. Jeruk, pisang, alpukat itu dulu. Cabe. Cabe ya. Beras, iya beras. Oh. Panawan ya namanya. Panawan ke sigana aya apa namanya ya. Oh, ya. Ciga nama yuk. Nah, jadi dulu itu hal-hal yang terkesan dengan kota Garut adalah hal-hal yang tadi 5 ya. Sesuatu yang sifatnya positif gitu ya. Sesuatu anu sifatnya Betul. saya gitu ya. Bagus gitu ya. Bahkan nama Garut itu kan dari kata apa? Nah, tina karut. Oh. Heeh. Tahu karut apa? Non. Tergores. Nah, jadi dari dulu itu ada di Pasundan itu, di tata Pasundan itu ada semacam slogan. Lo. Jadi kieu, kalau Bandung slogannya lah Bandung heureun ku tangtung. Bandung rin ku tangtung. Bahkan di Bandung rin ku tangtung. jadi kumaha macana Bandung heureun ku tangtung ulah macana di spill. Ya. Jadi Bandung heureun ku tangtung. Bandung heureun ku tangtung itu artinya teh lah Bandung banyak penduduk. Bandung banyak penduduk dan heureun ku tangtung kan gitu ya. Kedua Singapura ngadaun ngora. Singapura Ngadaun ngora. adaun ngora. Tasikmalaya itu namanya Singapura dulu. Oh. Mata aya Singaparna. Nya. Eueuh teh Singajaya. Itunya tah itu teh ngadaun ngora artinya penduduk Tasik itu adalah orang-orangnya muda. Gelis, biduan, anom gitu nya. Mata kaya bah anom kan di Tasik. Oh. Jadinya Suryalaya intinya. Nah, terus kemudian Cianjur kata Lanyur. Aduh, Cianjur kata Lanjut. Sumedang ngarang-rangan. Aduh. Orang Sumedang ngarang-rangan itu ternyata bertebaran. Oh. Jadi Merantau itu mah. merantau tong boga jelema na tahun nepi ka urang. Kerja cokor bukan namanya Sumedang mah. Sumedang mah cokor. Jelema nang ngidar tahu nang ngidar. Oh. Padahal nu nyieun nama orang mana sebetulnya tahu Sumedang yang gitu. Garut itu kan punya slogan namanya Garut Pangirutan. Garut Pangirutan. Halah. Apa itu Pangirutan? Pangirutan itu artinya adalah Garut memiliki daya tarik. Garut itu memikat dari sisi tadi alam, Swiss Panjapa, oleh-oleh na aya, lebih ke oleh-oleh doma aya dan sebagainya. Garut Pangirutan, Garut tempat paniisan, tempat istirahat mata. Orang-orang Garut itu kebanyakan daya kompetitifnya jelek. Kenapa? Karena dari sisi struktur alam itu munah cicing di imah. Enaknya di rumah, nyamannya di imah. Bangun tidur jam 8 nikmat kene. Coba di Jakarta. Wah, rai. Jam 8 gandeng, panas. Kan daripada hareudang saya mending udang. Orang Garut makan jam 8 tadi berak kene. Ngebojot nah kan gitu aja. Maka daya kompetitifnya jelek gitu. Orang Garut itu anak-anak mudanya gaya untuk berkompetisinya itu jelek. Anak asor. Anak asor, bagian epesas. SMR. Digali orang Medan anu dari sisi didikan, kemudian dari sisi struktur alamnya panas. Ngomong tadi kadinya kan ugawokan Medan. Maka jarang pengacara atau jaksa itu orang Garut. Medan nama si Tompul, si Tohang. Tohang. Lo banyak si Manjuntak.
Silang lae. Heeh. Silau. Silau. Anu orang Sunda mah jarang, kan orang Sunda mah hese ngagertak gitu. Oh nya. Mun dek bilang ke batu mangga. Lah punten gitu. Ada pasor Kenapa asal gitu. Pakai lah bahasa Sunda mah. Lamun dek ka imaman mangga we. Lumut tutut. Nah, lumuh tutut gitu. Lamun orang luar mah kan haliku urang. Dalam hal kebaikan nyeret deui teh. Iya. Nah, dulu itu terkenal di Garutnya Pangirutan, tempat anu ngeunaheun. Sebetulnya ketika ada isu ini menjadi presiden jelek. Menjadi sesuatu yang kurang elegan melekat di Kabupaten Garut. Iya. Yang terkenal apalagi banyak pesantren, yang terkenal banyak ulama, yang terkenal banyak orang-orang terdidik Kabupaten Garut. Profesor itu produsen profesor terbanyak di Jawa Barat itulah Kabupaten Garut. Garut. Kan lain Penawan. Kebanyakan di Balangbong, Pakenyeng, Pabeungpeung. Da orang Penawan mah diajar geus sampai ka dieu kan gitu ya. Orang Malangbong kan sekali ka Bandung can balik lamun can jadi profesor kan gitu. Sakalina belajar itulah orang-orang terdidik ada di Kabupaten Garut. Tapi kenapa kok ada isu seperti ini? Nah, itu. Satu bisa jadi karena ada tradisi di Garut, yakni tradisi Sunda. Dari Sunda nonta. Ya Sunda mah cenderung mudah menerima budaya dari orang lain. Oh, sekali raup pun atau mah. Adabna ka batur dipayunkeun sehingga kemudian filterisasina rada tepati pageuh lah gitu. Ada orang luar negeri kata orang kan adab didahulukan gitu. Sekalipun itu bukan salahnya, tapi dalam beberapa aspek itu harus dijaga gitu. Nilai-nilai luhur budaya Sunda harus dijaga. Nah, yang kedua bisa jadi ini terjadi juga akibat kesalahan pendidikan. Kesalahan pendidikan. Pendidikan di Garut atau di Indonesia itu gagal mengakil baligan remaja. Mengakil baligan remaja. Seusia pemuda ente itu adalah seharusnya akil balig. Akalnya bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Bisa membedakan mana benar dan salah. Balig dari sisi perasaan. Dari sisi fisik. Kebanyakan di kita generasi yang tidak akil balig. Generasi yang balig tapi tidak akil. Gitu. Awakna mah badag, suarana ngageram gitu nya. Tapi dia otaknya boboloneun. Nanaon teh mama gitu. Ketika ada masalah, Pak, bagi bapak kan. Itu adalah generasi yang balig tapi teu akil gitu. Jadi teu wani menghadapi masalah sendiri. Teu wani ngagapan sendiri. Itu gagapan. Kedua, generasi anu baleg. Tuntutan balik gitu, ciri-cirinya adalah ciri-ciri fisik, kasub tuntutan seksual. Usia ente itu tumbuh 800 hormon. Usia segini 500 sampai 800 hormon. Otomatis ketika tumbuh hormon itu, dia menginginkan perubahan dalam tubuhnya. Mulai tumbuh bebuluan, di pos kamlingnya. Mulai tumbuh sesuatu anu aneh itu naon gitu nya. Sehingga kemudian ketika ini tidak didampingi oleh akil, maka itu akan menjadi pelampiasan seksual. Jadi rasa mati bobogohan, kanu hanyir gitu nya, kabelut, kalele, jelema teh gitu. Kawewe mun laki-laki ka awewe dan sebagainya. Maka di sini terjadi tadi adalah perilaku seks menyimpang. Jadi can waktuna hayang dilampiaskeun. Yang kedua, yang ketiga bisa jadi ini terjadi itu akibat peran bapak yang tidak fungsi. Gitu dulu kira-kira. Berarti ada hubungan keluarga dengan kasus ini tuh berarti. Hiji kultur Garut, nu kadua adalah pendidikan, nu katilu yang paling utama adalah pondasi keluarga rapuh. Gitu. Maka kita tidak akan membahas dari sisi hukum, tidak dari sisi psikologi dan sebagainya. Kita akan ngomong dari sisi keluarga. Berarti aya fungsi di keluarga anu teu jalan.
Maka saya sering katakan fenomena keluarga itu fenomena peradaban itu selalu diawali dari fenomena keluarga. Bagaimana hubungan suami istri, komunikasinya, bagaimana Fondasi ke awalnya. anak, iya. Bagaimana menanamkan pendidikan tauhid ke budak, bagaimana menanamkan pendidikan peran ke budak. Itu jarang dilakukan. Saya kemudian terjadilah penyimpangan di usia remaja, pemuda. Maka channel ini ada dan hadir dalam rangka ketahanan keluarga itu. Gitu. Sip, Karena mantap. can aya Eta. anu nepi ka Gini, gini, konsen kenal ieu. Kebanyakan di kita itu mau jadi guru kan kudu jadi SIG heula, PPG ayeuna nya kawan punya Kang Miftah tuh. PPG, PLPG non deui, yang sertifikasi dan sebagainya kan ya. Jadi guru nu ngurus budak batur. Benar teu? Benar, Kudu eta mah. sekolah heula, Di sekolah heula. ngurus budak sorangan, ti leutik. Nepikeun ka engke 40 tahun ngurus budak. Sakola teu? Sakola. Yang kedua dipersiapkan tuh kan tuh muka tilu lila na budak di sekolah di imah kan di imah. Maka ini jarang jadi konsentrasi kita, konsentrasi setiap ketahanan keluarga. Maka ketika Garut hayang robahnya tim miniatur heula ti keluarga heula Siap atuh aya kitu mah. terutama ti bapak Tidak bapak. Tah, seadan adan ieu. salat heula we. Ya telah weh. Closing lah kita sesi kedua. Oke. Sisi kedua nya udah closing. Penonton sejemplingnya Tutup bola. baterai Closing weh. closing lah. Oke, kita lanjut di sesi kedua nanti. Jumpa lagi dan sampai jumpa. Nah, kan tadi secara pandangan umumnya. Nah, kan tadi sudah membahas tipis terkait hubungan antara peran keluarga dalam kasus ini. Nah, apa sih peran keluarga atau hal apa yang mesti dilakukan oleh khususnya seorang bapak dalam menanggapi atau ya setidaknya mencegah agar kejadian ini tidak terjadi pada anaknya gitu. Lah, LGBT teh penyimpangan seksual. Ya, betul. Aya perilaku prisek, Hmm. aya penyimpangan seksual. Nah, yang kedua, aya salah persepsi Salah persepsi. dari orang tua bahwa seolah-olah pendidikan itu terkait ilmu, terkait adab saja. Bahwa fungsi orang tua itu mengajarkan kepada anaknya pendidikan seksualitas. Aya, Itu sebenarnya mencek Islam mah gitu. Pendidikan seksualitas. Seksualitas itu bukan perkara, mohon maaf, hubungan ranjang. Tidak melulu tentang kasur. Nah, tidak melulu tentang kasur sih. Nyamuk. Tidak melulu tentang itu. Tapi pendidikan seksual itu kan seks artinya adalah tubuh ya, anatomi tubuh laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan anatomi tubuhnya beda. Itu seks gitu. Lamun pun maaf, kelamin kan gender. Itu kan kelamin namanya ya. Kalau seks itu adalah anatomi tubuh. Bagaimana anatomi tubuh seorang laki-laki dan anatomi tubuh seorang perempuan. Apa pembeda laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi tubuh? Laki-laki jakun, nonei. Dan kedua urat maranteng. Katilu suara agem. Kaopat kotor ledok. Laki skincare. Rame. Ya, laki naon hurik. Hurik Indonesia. Buhik ya. Itu laki. Jadi di rumah itu harus jelas identitas. Jelas satu identitas bapak, identitas ayah, identitas mama. Identitas ayah atau identitas ibu kudu jelas identitasnya. Kalau ayah identik dengan satu pekerja keras, ngarantang uratna, terus kemudian teu kabuhung ngurus kumis, kemudian teu kabuhung ngurus bulu uratna marantang, terus kemudian gentel awakna kekar kan gitu nya. Ibu-ibu feminim, lelaki maskulin namanya bahasa ilmiahna teh. Ibu-ibu feminim mah dibedak, dipupur, ditalek. Terus kemudian make lipstik, mandina sapoe 3 kali, wuduna sapoe 5 kali,
Lamun hitut wae 10 kali mundungan teh hitut wae bukan saya mah menjaga syukur wudu misalnya. Terus kemudian apa auratnya banyak. Ibu-ibu gemayu, ayu, terus ibu-ibu. Berarti ada porsi masing-masing gitu ya, Ayah. Terkait porsi seorang bapak segimana, ibu segimana. Segimana? Betul. Berarti misalkan kalau ada nih anak cowok yang tuh bertulang presto ya yang begitu, berarti ada kelebihan atau pembagian porsinya tidak tepat. Tepas. Berarti dominan teh ibu. Ayah teh berperan sehingga feminim nu maju. Iya. Anak laki-laki kemudian akan feminim. Akan feminim ngageblay kieu. Kitu misalkan gitu karena dominan ibu. Ayah mundur gitu teh. Lamun dominan bapak. Ibu teu berperan, anak cenderung heuras. Bantangul, keras kepala, terbuka perasaan, empatinya jelek. Itu berarti dominan bapak gitu. Maka dua-duanya harus berbagi peran. Anak itu kan ngitung budak mah Dek, cara pendidikannya itu dari kelipatan 7. 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 2 hiji. Berikan deui. 0 sampai 7, 7 14, 14 2 hiji. Pintar anak Fahri. 0 sampai 7 dekatkan ke ibu. 7 ibu peran dominanana. Kenapa? Karena itu pondasi kasih sayang. Lamun budak ti 0 lebih ke 7, nanaon tah hayang ka indung alus. Lamun 0 sampai 7 anak itu nanaon teh kudu ku mama, ku mama alus. Karena suatu saat nanti dia akan mendengarkan omongan indung sekalipun orang lain ngomongkeun hal-hal teu balagu. Gitu. Good. Seandainya itu dirusak, macam ke ibu wae, engke geus gede, dia itu akan sedikit mendengarkan ibunya. Akan sering banyak mendengarkan orang lain. Gitu. Jadi 0 sampai 7 ibu eta pokona mah. Mama juga ade. Ebo, banget ya leutik kenanya sih nya. Ieu bener teh si Yusuf apaleun. Saya teh ebo, cenah kan gitu. 0 sampai 7 ibu. 7 sampai 14 dekatkan ke bapak. 7 14 bapak main dinya. Ibu mundur selangkah, bapak maju. Tapi bukan berarti tidak ikut langkah, berarti mundur selangkah. Di 0 sampai 7 ya bukan berarti bapak atau orang antap cenah rumah wadah, bukan seperti itu. Rada mundur selangkah, dekatkan ke ibu. Nah, bapak bagian rumah wadah 0 sampai 7 nya ngepel, beberes karena mungkin orang tua indung teh beres ngalahirkeun. Budak puting rewel sehingga beberes imah ku bapak. 7 sampai 14 dekatkan ke bapak. Ibu mundur selangkah. Dekatkeun budak teh lamun bapana tukang macu, cenah opacul. Mun bapana misa punten nya sok mawa kampak, sok mawa pulpen, sok mawa naon dekatkan ke bapak. Diajar gaji, diajar malu, diajar ledokan di sawah. Supaya muncul sifat maskulin gitu. Muncul sifat maskulinnya, muncul pertimbangan logis. Indung kan perasaannya. Iya, indung kan perasaan. 0 sampai 7 perasaan kudu full. Tangki perasaan kudu full. Pahri lamun geus full kanya hati indung, moal caper menta ti batur. Kenapa hari ini kita mengalami oversharing namanya? Oversharing itu artinya adalah kita terlalu berlebih menceritakan sesuatu kepada orang lain. Hari ini difasilitasi adanya status. Udah di ngobrol-ngobrolnya. Kenapa? Karena dia di dunia nyata ngadengekeun. Karena dia di dunia nyata tidak ada yang mendengarkan. Saya kemudian beralihlah dari dunia nyata ke dunia maya. Dengan di dunia maya aya nu merhatikeun, aya nu maca, aya nu ngadengekeun. Jadi aku nya. Maka anak anu tuntas full kasih sayangna bakal loba curhat karena status. Istri nu tuntas perasaanana ku suamina loba curhat karena status deui. Leung kana status kata tangga. Nyebar. Teh dia ka ditu tepi gitu. Nah status mah hal anu sawajarna we lah gitu. Tong segala dibejakeun. OTW ka WC wae bebeja mah. Kaget. Saha tuh? Tuh si Yopi-nya. OTW WC doakan semoga selamat aborsinya. Hasilnya kan gitu. Kaget itu dah. Gitu. Maka 0 sampai 7 full perasaan. Full ibu. Perasaan geus terpenuhi. Sisi apa namanya teh? Tadi teh feminim. Maka saatnya pertimbangan maskulin. Bapak mah pun mohon maaf perasaan kada dihanap.
logika naik bapak. Iya betul. Keput labu. Si bapak mah. Teu langsung dibawa pan bapak melong heula kieu ulah geulik teu naon. Ya. Suku nyeri bener. Kuat suku nyeri udah teh. Kuat. Suku nyeri set teh pan gitunya. Nah itu kan pertimbangan bapak. Kunaon ieu labuhna? Kan indung malah budak labuh ditanyakeun saha nu nyilakakeun. Bapak makan teu kunaon bisa kejadian. Pertimbangan logis. Nu kadua belajar bertanggung jawab. Lelaki itu belajar tanggung jawab. Lelaki itu otaknya didesain untuk menjadi seorang pemburu. Lelaki mah. Sedangkan perempuan didesain otaknya untuk menjadi penjaga kandang, penjaga sangkar. Otaknya berburu, bersaing bapak mah gitu. Diadu dan sebagainya. Otak desain otak laki-laki. Maka ketika seorang anu dididik ku lalaki 7 sampai 14 tahun, otak berburu daya tahan hidupna leuwih kuat. Jelema nu FSML katodea punung sensitifan, perasaan bukan yang udah teu bisa. Moal. Mangga. Curiga di 7 sampai 14 bapak teu maju. Gitu. Dalam bapak maju, nama percaya diri. Anak itu pede lamun 0 sampai 7, bapakna hadir, bebeakan. 7 sampai 14. Gitu. Nah, dari 14 sampai 21 itu bapak dan ibu mundur salengkah. Sana kudu maju jati diri, mentor. Oh mentor aya. Kudu aya Oh mentor. salah abi berarti. Jadi beruntung orang-orang dari 0 sampai 7 dia dekat yang hidungna, 7 sampai 14 dekat di bapakna. Tuh 14 sampai 21 dia punya mentor hirup. Oh. Anu tuturkeun. Aing tuturkeun, dia punya mentor, dia harus mengikuti siapa. Bapaknya dari 7 sampai 14 harus memiliki kecenderungannya budak orang kudu saha tempelkeun ieu. Oh. Dihapekeun ka saha ieu. Harus ada pemikiran anak itu bukan lagi butuh guru. Butuh peta jalan. Dari 14 tahun kan udah mulai aki balik tuh. Iya. Udah mulai aki balik dia udah mulai tune in otaknya. Pada akhirnya ketika 14 tahun dia sudah harus bisa masuk ke hutan. Yang ngasih peta mentor. Nah, balik deui kana LGBT yul bateuing. Oh nya. Kenapa terjadi penyimpangan seksual ataupun terjadi hiperseksual akibat satu peran bapak teu muncul di 7 sampai 14 tahun. Bagaimana dia tahu bahwa bapak mah dari sisi anatomi tubuh siga kieu kuat, kakar, berani bertanggung jawab dan sebagainya. Oh, mamah mah gemulai dan sebagainya. Dia di 7 sampai 14 harus bisa membedakan itu. Maka kan cek Rasul umur 7 tahun pindahkeun tempat sarena. Jangan berani membuka aurat di anak perempuan. Lamun bapak-bapak jangan pernah berani membuka aurat laki-laki bagi inung kan gitu. Karena dari 7 sampai 14 dia sudah mulai tumbuh hormon gitu. Nah, disitulah yang mengarahkan. Oh, laki-laki teh siga kieu, bapak urang kumisan. Terus kemudian berani bertanggung jawab. Ketika tadi mohon maaf terjadinya penyimpangan seksual termasuk ke lawan jenis itu akibat full kasih sayang di 0 sampai 7 tidak terjadi di inung. Maka di 7 sampai 14 dia nagih ke batu. Oh. Nagih ke lawan jenis, caper ke lawan jenis, terjadilah hubungan seksual. Atau kenapa dia melakukan penyimpangan seksual ayana LGBT ke sesama jenis itu akibat 7 sampai 14 itu tidak muncul peran bapak. Jadi kalau orang itu terjadi perilaku prisek, itu peran ibu 0 sampai 7 tidak dominan. Tidak hadir bahkan. Sehingga dia menagih dari lawan jenis atau dari orang lain. Pada akhirnya datanglah sosok lawan jenis dan kemudian terjadilah hubungan seksual misalnya. Terjadi penyimpangan seksual akibat dari 7 sampai 14 tidak muncul hadir bapak. Tidak muncul bapak. Sehingga kemudian dia bingung gender. Dia bingung seksual. Urang teh saha? Laki awewe. Urang teh laki. Tapi nabat resep ningali bapak ningali jelema anu kumisan. Di situ terjadi. Nah, maka ketika 7 sampai 14 itu tidak muncul, maka bapak lah harus digenjot gitu, didorong untuk tampil. Ini dari sisi keluarga, keluarga.
Yang kedua, agama mengajarkan. Bagi orang-orang yang saya pernah dapat penelitian dari beberapa teman rekan ya mengajar bahwa salah satu upaya untuk menekan LGBT selain dari keluarga itu adalah faktor internal dalam diri. Ada faktor internal. Karena orang-orang yang LGBT ini orang-orang yang kelebihan libido, kelebihan hormon, sehingga ketika untuk mengatasi mengontrol libido itu salah satunya dengan ajaran Islam indahnya luar biasa. Apa? Puasa. Puasa itu bisa mengontrol hormon itu. Sehingga dengan puasa orang bisa lebih terkontrol emosinya, terkontrol hasrat seksual. Jadi lamun ente hayang kawin, awewe eueuh hayam, aya bisa sapi dibuligih, kuat hayang kawin misalnya, maka sering-seringlah puasa. Maka cek Allah kan bagi orang-orang yang dia sudah masuk ke usia nikah sedangkan dia tidak punya biaya, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Hebat secara ilmiah puasa itu menekan itu. Gitu bosku. Jadi balik ke keluarga. Ketahanan keluarga. Ayo nama saatnya back to home. Back to home. Strong From home. home. Gitu. Berarti sangat penting peran keluarga, maksudnya. Bener. Gini, matak beruntung usia-usia ente di 14 sampai 21 ada ruang aktualisasi diri. Maka 14 sampai 21 aktiflah di organisasi. Nah, mereka menemukan sosok mentor itu. Orang kudu kasan tuh karena organisasi senior. Organisasi aya saluhureun dan sebagainya. Setidaknya kan ngobrol, papatahan dan sebagainya. Kan dia menemukan mentor di 14 sampai 21. Bukan berarti umur 14 sampai 21 teh orang teh mundur. Bukan berarti kayak mencari budak-budak teh ka manakeun ye. Pintar gedinya teh nyangka urang. Gedinya lah bisa. Itu ya harus dipikirkan. Jadi pola pendidikan itu 0, 7, 7, 14, 14, 21. Bagi orang-orang tua yang abai dari 0 sampai 14 tahun dia sibuk cari dunia, dia sibuk cari nafkah, dia sibuk cari apapun, maka dia akan merasakan kelelahan, kepayahan, atau bahkan uangnya akan habis dengan kenakalan anaknya sendiri. Gitu. Konsekuensi logis. Bukan berarti ulah neangan duit, tapi neangan duit anu cerdas. Kumaha neangan duit cerdas? Neangan cerdas. Kumaha nanti di lain kesempatan ya. Yang cerdas teh cakana ayat khusus. Bagaimana da kieu atuh duit loba waktu ke keluarga eueuh naon? Oh nya. Duit loba ngalayak tengah imah, ngalayak di dapur dan sebagainya. Tapi anak tidak merasakan kehadiran naon gitu. Teu nikmati ku budak teh waktuna bapak kan gitu. Naon gitu. Kajen duit mah loba tapi loba oge. Kan geunah eta mah nya. Ya eta kajeun eta mah. Berarti mainnya dalam mindset investasi, mindset membangun pekerjaan atau penghasilan yang dari sisi waktu lebih luas, dia yang ngatur. Oke, siap. Gitu tah. Ada hubungan terkait keluarga namanya tambahan. Terakhir yang paling tenanya, lamun toh misalkan fenomena ieu teh henteu dicegah atau berkelanjutan, naon sih efek ke peradaban atau kayak LGBT ini sangat berbahaya terhadap keberlangsungan generasi. Ya. Seandainya setiap orang sesama penyejenis itu dilegalkan, maka kebayang gak nanti yang nikah di undangan itu Fahri dan Udin. Kan gitu. Apakah akan terjadi, mohon maaf, akan terjadi reproduksi? Oh tidak. Artinya peradaban akan mati. Contoh gini, di Prancis, di Inggris 10-20 tahun yang akan datang, wajah-wajah orang Inggris, wajah-wajah orang Prancis itu bakal banyak yang seperti Karim Benzema, Mesut Ozil lamun di Jerman, atau Muhammad Salah bakal nanti. Kenapa? Karena orang-orang Inggris, orang-orang Prancis, orang-orang Jerman asli, mohon maaf, hoream boga budak. Gak mau punya anak, child free. Yang kedua kan penyuka sama jenis.
Siapa yang melahirkan di Jerman? Siapa yang melahirkan di Perancis? Siapa yang melahirkan di Inggris? Itu adalah penduduk pendatang. Orang Maroko, orang-orang Islam. Sehingga wajahnya teh pemain timnas Prancis Prancis dapat kieu. ya, Benzema, Benzema. Kante dan sebagainya kan gitunya, walaupun Kante juga orang-orang kan gitunya. Betul. Ngegentel gitu, ngedop. Gitu. Nah, mengenai itu, nah, jadi keberlangsungan generasi. Yang kedua, yang paling bahaya itu kan dari perilaku ini adalah perilaku sosial. Perilaku sosial. Yang namanya penyimpangan selalu berefek pada perilaku hubungan antar manusia. Dominonya efeknya. Efek domino, kayak itu kadir. Orang yang LGBT itu, cara berperilaku dia, cara berpenampilan dia, cara dia menyikapi laki-laki, cara dia menyikapi perempuan itu tidak normal. Padahal cara gaulnya beda. Cara hidupnya beda. Gitu ya. Jadi, lamun ia diantepkeun jadi marak, kemudian selain dari generasi yang kedua bakal muncul kasus sosial dari fenomena ini. Naon? Satu, pencurian, loba. Naon? Minum-minuman, loba dan sebagainya. Kenapa? Karena itu perlu menekan hormon cenah gajihannya di honor. Hormon Kak sama aja hormon sehalusnya gitu. Jadi mereka sama aja nih bakal ditekan dengan pola itu. Yang ketiga, yang terakhir, seandainya ini tidak dibiarkan dan tidak ditanggulangi, efek bahayanya adalah tatanan sosial di urang rusak. Kehidupan bermasyarakat rusak, cara bergaul jadi rusak, kita jadi susah bingung, kan bakal terus efek domino ke generasi terus gitu kan. Pada akhirnya ketika tatanan sosial orang LGBT dan loba, kan kayak mah di Garut teh nu bakal loba pakaleng-kaleng teh lain awewe jeung laki jeung laki. So kebayang laki lah ningali laki di anak kau dan sebagainya, hiji geulis hiji ini harus dicegah gitu, dicegah dari sejak dini. Maka back to keluarga, saya tidak tahu dari sisi undang-undang dan sebagainya karena itu bukan garapan kita. Iya, betul. Garapan kita adalah bagaimana mengembalikan ruh keluarga. Hadir peradaban gitu. Siap, mantap ya. Ini pelajaran mahalnya adalah satu tadi teh kode urang oge. Satu teh. Inti nama pembagian peran bapak dan ibu harus pas atau harus tepat porsinya bagi seorang anak. Betul. Terus apalagi tadi teh? Benar. Pola pendidikan. Jadi ini intinya gini ya, saya kasih bulan satu bahwa harus punya kesadaran bahwa tonggak utama dari fenomena ini adalah keluarga. Tonggak utama, fondasi dasarnya. Ceker ayam, beton, bos, dicor ya kamu. Yang kedua adalah pembagian peran. Bapak itu mendidik seksualitas dari sisi maskulin kebapaan. Lamun bapak teu hadir dalam kehidupan anak, maka kemungkinannya dua. Satu, dia melahirkan bagi anak perempuan pre-sex. Kalau anak laki-laki dia sedang berternak banci di imahnya. Budidaya banci di imahnya. Itu. Jadi bagi bapak-bapak yang tidak hadir dalam kehidupan anak, dalam pengasuhan, maka peluang potensinya dua. Satu, pre-sex bagi anak perempuan, dan bagi anak laki-laki budidaya banci. Jadi batur mah ada hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Hewan pemakan daging namanya karnivora. Laki-laki pemakan bapak-bapak omnivora. Nah, pemakan om kan gitu. Itu namanya ya. Ini itulah kira-kira dengan keluarga dan sebagainya. Ya demikian. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Berapa menit kita? Ya aman. Kembali yang liwatnya. Ini liwat. Siap, aman ya kondisi. Aman. Cukup.
Dari tidak ada yang ditanyakan lagi kan cukup lah. Oke. Semoga Semoga. Kabupaten Garut Mungkin Garut bebas dari LGBT. benar. Benernya. Terus kemudian para bapak, para ibu, Para bapak, back to home. Home, pokoknya ibu-ibu, Strong. bapak-bapak, Strong from home. strong for home. Ingat jati diri anak ditentukan oleh keluarga. Dia Jatiwangi. Siap lah. Mentor kata Mentor, itu benar. sosok. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu teh harus tepat dan memilih potensi anak teh kemana ini Tuh, kan. ulah nepikeun ka budak teh pelukis di sekolahkeun ka bahasa. Eta salah Udah, teh. kan Eta gitu. bapak kada ibu. Nah, budak teh calon ustad sekolahkeun ka WU kan gitu. Ke WU gitu mah. hanya Bisa kan? bisa Makan misalnya. bisa. Artinya mau jaga semung gitu makan gitu. Siap. Terima kasih Gitu. Akang Anjay Hmm. atas semua wawasan dan pengetahuannya. Hmm. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan situasi dan kondisi yang lebih memuaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekali pencetna subscribe jeung like-na, di-share oke. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.